Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita masih diberikan berbagai karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa kembali berkumpul, kembali bermuajahah. Mudah-mudahan setiap perkumpulan yang kita lakukan adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mensyukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan dengan menggunakan sebaik-baiknya kesempatan dari Allah untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, seperti yang tadi telah disampaikan, bahwa insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita yang sekarang mungkin kita ada di pertemuan kedua setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita bahas nanti bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa tema kita pada hari ini adalah tentang usaha untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang menjadi tema pertemuan kita pada hari ini sebetulnya adalah kalimat yang sering diucapkan oleh salafun salih, oleh para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu ketika mereka bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan saudara-saudara mereka sesama kaum mukminin. Mereka akan mengatakan, ta'alau nu'minus sa'ah. Marilah sama-sama kita berkumpul untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun sejenak. Marilah kita berkumpul sejenak bersama untuk menambah keimanan kita, untuk melakukan sesuatu yang akan bisa menguatkan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertambahan keimanan adalah suatu yang bisa saja terjadi sebagaimana berkurangnya keimanan, karena kita dan diajarkan oleh para ulama kita, yaitu ulama Ahlus Sunnah, dengan pandangan tentang keimanan
bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan tentang definisi keimanan sebagaimana yang disebutkan oleh mereka dalam kitab-kitab akidah, bahwa keimanan itu adalah tasdiqun bil jinan wa qawlan bil lisan wa amalan bil arkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bahwa keimanan itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang ada di dalam hatinya. Kemudian keimanan juga adalah sesuatu yang harus diucapkan dengan lisannya dan harus diamalkan dalam perbuatan anggota badan. Dan keimanan itu kata para ulama yazidu bit ta'ati, dia akan bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka orang-orang saleh terdahulu mereka selalu berusaha untuk menambah keimanan mereka, menjaga keimanan mereka agar tidak berkurang, dan berusaha untuk menambah keimanan agar terus bertambah dengan cara bersama-sama saudara-saudara seiman untuk membahas suatu pembahasan yang akan menguatkan keimanan dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di hari ini berusaha untuk meneladani mereka salafun saleh. Kita berusaha untuk mengajak diri kita dan saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk sama-sama berkumpul sejenak, sama-sama duduk sejenak untuk berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan memperbaiki dan menambah keimanan kita di hari ini adalah tema yang disebutkan oleh orang-orang saleh, disebutkan oleh salafun saleh terdahulu sebagai bagian-bagian dari keimanan yang harus kita pahami. Karena salah satu yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan menguatkan keimanan kita kepada Allah adalah berusaha memahami atau mengilmui bagian-bagian keimanan kita. Berusaha mendasarkan keimanan kita dengan ilmu yang benar yang akan menguatkan keimanan itu. Karena iman itu sendiri adalah kesempurnaan keyakinan. Jadi al-iman itu adalah kamalul yakin. Sebagaimana kita sering mengartikan kata iman secara bahasa, yaitu secara bahasa iman sering diartikan at-tasdiqul jazim, meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, kita sering membahas makna dari iman secara bahasa, yaitu at-tasdiqul jazim. Iman itu secara bahasa adalah keyakinan yang sebenar-benarnya yang tanpa dimasuki keraguan sedikit pun. Berarti iman itu adalah kesempurnaan keyakinan. Iman adalah kamalul yakin, sempurnanya keyakinan yang dimiliki seseorang di dalam hati. Sedangkan keyakinan itu sendiri disebutkan sebagai kesempurnaan ilmu. Jadi al-yakin huwa kamalul ilmi. Keyakinan itu adalah kesempurnaan ilmu. Sehingga ketika seseorang ingin mendapatkan keimanan yang kuat, keimanan yang terus bertambah kepada Allah, maka salah satu cara yang sangat dasar,
salah satu cara yang sangat penting untuk dilakukan adalah berusaha untuk menambah dan menyempurnakan ilmu terhadap keimanan. Karena tadi apa? Iman itu adalah kesempurnaan keyakinan. Jadi iman itu kamalul yakin, sempurnanya keyakinan. Sedangkan keyakinan itu adalah kesempurnaan ilmu. Yakin itu disebut kamalul ilmi. Sehingga untuk mendapatkan iman yang kuat, iman yang bertambah, seseorang dasarnya adalah berusaha menambah dan memperkuat keilmuan, berusaha menambah dan mengokohkan ilmu tentang keimanan terutama. Maka di pagi hari ini insyaallah kita akan berusaha untuk menambah ilmu kita, menguatkan ilmu kita tentang bagian-bagian keimanan yang bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa hal ini merupakan setengah dari keimanan. Bagian yang menjadi setengah dari keimanan. Kira-kira siapa yang sudah bisa menangkap bahasan kita di pagi hari ini? Ketika Ana sebutkan yang akan kita bahas pagi hari ini adalah bagian dari keimanan atau amalan yang menjadi bagian dari keimanan yang disebutkan oleh para ulama sebagai setengah dari iman. Setengah dari keimanan atau disebut nisful iman. Apa itu? Oh, nikah. Nikah aja. Itu mah nisfuddin. Ada nikah lagi. Iya. Nikah mah nisfuddin namanya. Setengah agama. Kalau yang sering disebut oleh para ulama sebagai nisful iman, siapa yang tahu? Ya. Para ulama menyebutkan ada sesuatu atau ada amalan yang sering disebut oleh mereka sebagai nisful iman. Jadi antaranya sebutkan dari Al-Mughirah bin Al-Amir. Dia menyebutkan asyukru nisful iman, was-sabru nisful iman, wal yaqinu kamalul iman. Jadi amalan yang akan kita sebutkan atau akan kita bahas di pagi hari ini yang merupakan bagian atau sebagian setengah dari iman, yaitu setengah pertama dari keimanan itu sering disebutkan oleh para ulama adalah syukur. Dan setengah kedua dari keimanan itu adalah sabar. Jadi insyaallah kita akan membahas di kesempatan kali ini satu bagian atau bagian-bagian dari keimanan yang merupakan setengah dari iman, yaitu syukur dan sabar. Dan amalan ini sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami, karena amalan ini adalah amalan yang tidak akan lepas dari kehidupan kita. Karena setiap hari kita akan dituntut untuk mengamalkan amalan ini. Setiap hari kita dituntut untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan setiap hari kita akan dituntut untuk bersabar atas apa yang terjadi kepada kita berupa musibah-musibah dan hal-hal takdir-takdir yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak menyenangkan kita, maka kita dituntut bersabar. Coba di sini anak tanya, pernah mendapatkan kondisi atau sesuatu yang menuntut kita bersyukur? Pernah nggak?
bukan pernah lagi, sering, setiap saat kita mendapatkan keadaan, kondisi yang mengharuskan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, setiap saat kita mendapatkan karunia dari Allah yang menuntut kita untuk bersyukur atas karunia nikmat tersebut. Terus, Anda tanya lagi, pernah nggak mendapatkan suatu kondisi di mana kita dituntut untuk bersabar pada kondisi itu? Pernah? Pernah dapat musibah yang menuntut kita untuk bersabar? Pernah dapat ujian yang menuntut kita untuk bersabar dengan ujian? Pernah ya? Mungkin bukan pernah lagi. Setiap hari kita mendapatkan satu kondisi yang terkadang menuntut untuk kita bersabar dengan kondisi tersebut. Ya, maka ini sangat penting untuk kita pahami, sangat penting untuk kita bisa menjadi orang-orang yang ahli syukur dan ahli sabar. Karena kalau orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak bisa bersyukur, maka dia akan celaka. Orang yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan ganti dari Allah atas nikmat yang diberikan yang tidak disyukuri dengan azab. Allah akan ganti nikmat yang telah Allah berikan kalau dia tidak disyukuri dengan azab yang sangat pedih. Dan kalau orang tidak bersabar, itu pun akan celaka. Karena dia akan tersiksa hidupnya dan akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini sangat penting untuk kita pahami. Bahkan disebutkan oleh para ulama juga beberapa tanda dari orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang akan berbahagia, orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan hidup, orang yang bisa berbahagia dalam hidupnya, itu ada beberapa atau memiliki beberapa ciri pada dirinya. Kira-kira kita termasuk orang yang akan berbahagia tidak dalam kehidupan kita? Kalau kita memiliki ciri-ciri ini pada pribadi kita, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang akan berbahagia dalam hidupnya. Tapi kalau kita tidak memiliki ciri-ciri ini, maka berarti kita tidak merupakan bagian orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Apa ciri orang yang akan bahagia itu? Kayak siapa di sini? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki ciri-ciri ini, sehingga kita termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kata para ulama sebutkan salasun min unwanis sa'adah. Ada 3 hal, ada 3 sifat yang merupakan ciri dari orang yang berbahagia. Ada 3 sifat yang merupakan ciri tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Siap-siap nih. Kita termasuk yang memiliki ciri ini atau tidak? Kalau kita termasuk, alhamdulillah, berarti kita akan termasuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita belum memiliki ciri ini, maka berusahalah untuk bisa memiliki sifat ini agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Apa itu? Orang yang berbahagia itu kayak gimana sih? Ya, sebutkan ada 3 yang menjadi ciri, yang menjadi tanda orang mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Apabila dia mendapatkan karunia, dia mendapatkan nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia
bersyukur atas nikmat yang didapatkannya atau yang diberikan kepadanya. Jadi ciri pertama orang yang akan berbahagia, ciri pertama dari orang-orang yang berbahagia kehidupannya adalah idza u'tiya syakara. Kalau dia diberikan nikmat, dia mendapatkan karunia, maka dia bersyukur atas nikmat dan karunia tersebut. Dan itulah ciri yang pertama. Nah, kira-kira ciri pertama ini sudah kita miliki belum? Sudah jadi orang yang pandai bersyukur belum kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sudah seberapa banyak syukur kita setiap hari kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali kita bersyukur pada Allah dalam satu hari? Nanti kita akan lihat setelah kita mendapatkan penjelasan tentang syukur itu apa dan bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri dari orang yang akan diberikan kebahagiaan dalam hidup, ciri dari orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya adalah apa? Idza u'tiya syakara. Apabila dia diberikan nikmat, diberikan karunia, maka dia bersyukur. Maka orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang setiap hari merasanya kurang terus, ngeluh terus, itu enggak bahagia hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama apa? Wa idza batuliya sabara. Wa idza batuliya sabara. Dan apabila dia diberikan cobaan, dia mendapatkan bala, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah yang tidak menyenangkan pada dirinya, maka dia sabar, bersabar. Nah, ini ciri yang kedua dari orang yang hidupnya bahagia. Ciri yang kedua dari orang-orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Apa yang kedua? Wa idza butuliya sabara. Dan apabila dia diberikan bala, diberikan ujian, mendapatkan musibah, maka dia bersabar atas bala tersebut, atas ujian tersebut. Dia orang yang berbahagia. Nah, sudah seberapa banyak sabar yang kita lakukan atas musibah yang menimpa kita? Sudah seberapa persen diri kita memiliki sifat sabar dalam pribadi kita? Sudah jadi orang sabar? Belajar. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sabar pada diri kita. Dan apa itu sabar, bagaimana sabar, nanti kita akan bahas insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, ciri dari orang yang hidupnya bahagia, yang akan mendapatkan kebahagiaan, yang ketiga, wa idza aznaba istighfara. Yang kalau dia terjatuh kepada perbuatan dosa, dia terlanjur melakukan maksiat, dia terpeleset dalam kubangan kemaksiatan, dosa, pelanggaran, maka dia segera beristighfar, segera memohon ampun atas dosa yang dia lakukan. Ini orang yang akan berbahagia hidup. Ini orang yang memiliki ciri-ciri kebahagiaan dalam hidup. Ini apa tadi? Berapa ciri orang yang akan berbahagia hidupnya? Ada 3 ya. Ini salatun min unwanis sa'adah. Ada 3 hal yang menjadi ciri tanda dari kebahagiaan. Yang kalau ada orang pribadinya memiliki sifat-sifat ini, ciri-ciri ini, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Orang yang akan berbahagia hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Apa pertama tadi? Idza u'tiya syakara. Yang kedua, wa idza
Wa idza butuliya sabara, dan yang ketiga wa idza adnaba istighfara. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat ini, orang-orang yang ahli syukur, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak putus syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga termasuk orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang yang ahli sabar, orang-orang yang memiliki sifat sabar dalam dirinya, dan kita termasuk orang-orang yang terus berusaha untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, kita akan tadi apa bahasan kita tentang setengah iman, setengah iman. Jadi setengah pertama dari keimanan disebutkan apa tadi? Syukur. Setengah kedua dari keimanan, sabar. Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini insyaallah. Nah, kita akan mulai dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kehidupan kita. Satu ayat yang menjadi penjelasan tentang hakikat dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Insyaallah sudah semua. Ya. Insyaallah sudah semua. Surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua setelah Allah memuji dirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang kedua Allah lanjutkan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzi khalaqal maut. Allah itu adalah zat yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk semua makhluk, untuk manusia. Ya Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah yang pertama mematikan kita dan kemudian menghidupkan kita. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan? Untuk manusia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia yang kemudian mematikannya dan kemudian menghidupkannya kembali di akhirat? Apa tujuannya? Liyabluwakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan bagi manusia, tujuan dari Allah menghidupkan manusia di dunia ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk menguji manusia, untuk menguji manusia, agar Allah Subhanahu wa taala membuktikan nanti siapa di antara manusia ini yang akan bisa melewati ujian, lulus ujian,
dari ujian kehidupan yang Allah jadikan untuk mereka. Lulusnya ujian manusia dari ujian kehidupan yang Allah tetapkan untuk mereka adalah dengan mendapatkannya manusia nanti ketika mereka lulus ujian, predikat yang Allah sebutkan dengan ahsanu amala. Orang yang mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang disebut ahsanu amala. Apa ahsanu amala itu? Orang yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalnya. Siapa orang yang paling bagus amalnya? Ya. Para ulama banyak yang menjelaskan siapa orang yang nanti akan mendapatkan atau yang disebut orang yang paling bagus amalnya. Dalam ayat ini diantaranya ada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam menjelaskan kata ahsanu amala dalam ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasuhum lillah wa atba'uhum li rasulillah. Ahsanu amala atau amal yang paling bagus adalah amal yang paling ikhlas dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan yang paling mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika melakukan amal dia hatinya hanya meniatkan amal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ketika dia beramal bentuk amalannya, tata cara dia beramal adalah berusaha mendasari amalan tersebut dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan ilmu tersebut disampaikan oleh para ulama. Jadi orang yang paling ikhlas hatinya ketika melakukan amalan dan orang yang paling mendasarkan amalannya dengan ilmu, itu yang disebut ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad. Jadi di hari ini kita akan coba membahas apa yang dikandung dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini adalah sebagai ujian bagi manusia. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga yang pertama yang harus kita catat dari ayat ini adalah kita harus menyadari betul, memahami betul bahwa semua isi dari kehidupan kita ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kita. Sehingga tidak ada isi dari kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini kecuali merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu episode kehidupan pun kayak sinetron. Tidak ada satu bagian kehidupan pun yang kita lewati kecuali itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita kecil sampai nanti kita mati, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Tidak ada satu detik pun waktu yang kita lewati di kehidupan dunia ini kecuali merupakan tempat ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi semua yang kita alami, semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah bentuk
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum kerja ujian bukan? Ibadah ujian bukan dari Allah? Ujian. Nikah ujian bukan? Ujian. Punya anak ujian. Semuanya itu bentuk ujian dari Allah. Tidak ada satupun yang kita alami dalam kehidupan ini kecuali itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lewati dengan sebaik-baiknya. Di semua waktu kehidupan kita, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk Allah menguji kita, melihat kita siapa yang paling bagus amal, siapa yang paling bagus ketika kita melewati ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Jadi semua isi kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, antum atau kita ketika melewati kehidupan ini, isi dari kehidupan ini apa sih? Isi dari kehidupan yang merupakan ujian dari Allah itu bentuknya ada berapa macam sih? Ya, isi atau bentuk isi kehidupan kita ini hanya ada dua macam yang kita rasakan. Hanya ada dua macam yang kita rasakan. Senang atau kesenangan dan kesedihan. Kesenangan dan kesulitan. Artinya nikmat dan musibah. Isi dari kehidupan ini kan cuma dua. Kalau nggak senang, ya susah. Kalau nggak susah, ya senang. Ada berbarengan senang dan susah, ada. Ya. Ada orang yang nikah, pada saat nikah bapaknya meninggal. Nikahnya dia senang, bapaknya meninggal dia sedih. Berbarengan bisa jadi. Tapi intinya yang kita rasakan dalam kehidupan kita ini hanya ada dua macam, yaitu kesenangan dan kesusahan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita, atau kehidupan yang merupakan ujian seluruhnya dari Allah untuk kita, itu soal ujiannya hanya ada dua. Jadi ujian kehidupan atau kehidupan yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ternyata soalnya cuma dua. Soalnya adalah keadaan hidup yang menyenangkan, itu soal pertama. Dan soal kedua dari ujian hidup ini, ujian kehidupan ini adalah keadaan hidup yang merupakan kesedihan atau musibah yang tidak menyenangkan. Itu soalnya. Jadi ujian atau kehidupan kita ini seluruhnya adalah ujian, dan ternyata soal ujian kehidupan yang Allah berikan kepada kita hanya ada dua soalnya, hanya ada dua macam. Apa soal yang pertama? Soal pertama, keadaan yang menyenangkan untuk kita atau kenikmatan yang kita dapatkan. Itu soal pertama yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan soal kedua adalah keadaan hidup yang tidak menyenangkan atau berupa musibah atau hal-hal yang menyedihkan. Itu soal yang kedua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain yang menegaskan bahwa soal dari kehidupan atau soal dari ujian kehidupan yang didapatkan atau yang harus dijawab oleh manusia dari ujian kehidupannya adalah dua hal, yaitu yang disebut dengan kebaikan dan yang disebut dengan keburukan. Di keadaan hidup yang baik itu ujian bukan dari Allah, ujian. Keadaan hidup yang buruk itu ujian bukan dari Allah, ujian. Semuanya adalah bentuk ujian yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita.
Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam sebuah ayat, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap diri manusia, setiap yang memiliki jiwa itu dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi tidak ada manusia yang hidup, yang memiliki jiwa, yang memiliki roh, tidak akan mati, tidak ada. Semuanya akan merasakan kematian, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian. Kami akan memberikan ujian kepada kalian dalam kehidupan kalian. Ya, apa ujian yang Allah berikan? Apa soalnya? Soal dari ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan semua masa, semua waktu, semua keadaan dalam kehidupan ini berupa ujian. Dan hanya ada dua, kata Allah, ujiannya. Soalnya apa? Bisyarri, yang pertama berupa keburukan. Di keadaan hidup yang merupakan keburukan adalah ujian pertama dari Allah. Soal pertama yaitu keburukan, kata Allah dalam ayat ini. Kemudian wal khairi, dan kebaikan. Kebaikan pun, kebaikan hidup yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan ujian dari Allah. Soal ujian kehidupan dari Allah yang kedua. Kemudian Allah tegaskan fitnatan, sebagai ujian yang hakiki, yang betul-betul akan dialami oleh manusia. Kalau dalam bahasa Arab, kata fitnatan ini merupakan masdar dari kata apa kabarnya? Dari kata nablu, ya, bala. Nabluukum, kami akan berikan ujian kepada kalian dengan ujian yang sebenar-benarnya, kata Allah. Dengan ujian yang betul-betul akan dirasakan oleh manusia, tidak bisa tidak, yang hakiki. Karena biasanya masdar yang disebutkan setelah fiilnya itu merupakan taukid, merupakan penegasan. Dan fitnatan itu adalah masdar dari nablu, yang disebut masdar ma'nawi. Masdar yang lafadznya berbeda dengan fiil tapi maknanya sama. Ya, mudah-mudahan mesti ingat pelajaran bahasa Arab berapa puluh tahun yang lalu. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan tentang ujian kehidupan yang Allah berikan, atau kehidupan yang Allah tetapkan untuk manusia sebagai ujian itu. Ternyata soalnya hanya ada dua macam. Jadi ujian kehidupan soalnya tidak sama dengan ujian nasional. Ujian nasional soalnya hanya sampai 50 ya. Ternyata ujian kehidupan mas soalnya cuma 2 kan. Ujian sekolah 40. Nah, ujian kehidupan soalnya cuma 2. Cabangnya banyak. Ya, ujiannya soalnya cuma 2, yaitu berupa apa? Keburukan dan kebaikan. Berarti orang yang disebutkan dalam ayat
Al-Mulk tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, Allah yang telah menciptakan untuk manusia ini kehidupan atau kematian dan kehidupan sebagai bentuk ujian untuk manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar nanti Allah mengetahui siapa yang paling bagus amalnya. Nah, orang yang nanti akan mendapatkan predikat lulus dari ujian sebagai orang yang mendapatkan sertifikat ahsanu amala adalah orang yang berhasil menjawab pertanyaan pada ujian kehidupan dengan jawaban yang benar. Ya. Orang yang nanti akan mendapatkan sertifikat ahsanu amala, ijazah, sebagai sertifikat kelulusan dari ujian yang mereka lewati dari ujian kehidupan ini adalah orang yang bisa berhasil menjawab setiap ujian dalam kehidupan, setiap soal dalam ujian kehidupan dengan jawaban yang benar. Tadi soalnya cuma berapa, Kak? Soalnya cuma 2. Nah, orang yang bisa menjawab 2 soal dalam ujian kehidupan ini dengan jawaban yang benar, maka dia akan menjadi orang yang lulus dari ujian kehidupan dan mendapatkan sertifikat kelulusan berupa predikat ahsanu amala. Kira-kira bisa nggak nih kita lulus ya? Mudah-mudahan insyaallah. Nah, ujian apa? Soalnya cuma berapa? Soalnya cuma 2. Soalnya cuma 2. Ya, kalau 2 itu dalam bahasa Arab musanna, belum disebut banyak, cuma 2. Banyak itu 3 ke atas banyak. Jadi soalnya cuma 2. Siapa yang bisa menjawab 2 soal dari ujian kehidupan ini dengan jawaban yang benar, maka dia lulus dan mendapatkan sertifikat kelulusan ahsanu amal. Jadi soalnya apa tadi? 2 soalnya. Pertama, keadaan buruk dan keadaan baik. Itu soalnya. Nah, bagaimana jawabannya? Jawaban dari 2 soal ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ketika dalam ujian kehidupan ini kita mendapatkan soal berupa keburukan, maka jawaban yang benar, jawaban yang terbaik dari soal keburukan atau soal ujian berupa keburukan itu apa? Sabar. Jawabannya sabar. Itu jawaban yang benar dalam menjawab soal berupa keburukan dalam ujian kehidupan. Nah, pertanyaan kedua apa? Kebaikan, kebahagiaan. Nah, ketika ada soal berupa kebaikan atau kebahagiaan dalam ujian kehidupan, maka jawaban yang benar sebagai jawaban yang akan dianggap benar dari jawaban soal ini apa? Syukur. Nah, simple ya. Jadi ujian kehidupan atau kehidupan yang merupakan ujian keseluruhannya dari Allah untuk manusia, ternyata soalnya cuma 2. Bagi orang yang bisa menjawab 2 soal ini dengan benar dalam ujian kehidupannya, dia akan lulus dan akan mendapatkan sertifikat kelulusan berupa predikat ahsanu amala. Nah, terus jawaban yang benar apa? Untuk soal yang berupa keburukan, maka jawaban yang benar adalah sabar. Untuk soal yang berupa kebaikan, maka jawaban yang benar adalah syukur. Jadi penting ya kita belajar tentang sabar dan tentang syukur. Dan maka berarti kita telah paham, kita telah menangkap apa yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa para ulama menyebutkan asyukru nisful iman was-sabru nisful iman? Paham enggak? Perkataan ulama yang menyebutkan syukur itu setengah iman, sabar itu setengah iman,
setelah kita mendapatkan penjelasan tadi, paham nggak? Paham. Karena ternyata ujian kehidupan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang merupakan ujian keimanan, ternyata, atau yang harus dijawab dengan keimanan, ternyata keimanan yang dituntut untuk menjawab ujian kehidupan itu setengahnya ada di sabar, setengahnya ada di syukur. Karena ujiannya hanya berupa 2 soal, yaitu keburukan yang harus dijawab dengan keimanan berupa kesabaran, dan kebaikan yang harus dijawab dengan keimanan berupa syukur. Sabar dan iman itu adalah bentuk sabar dan syukur itu adalah bentuk iman. Nah, cabang keimanan atau bentuk keimanan. Nah, berarti kita paham kenapa para ulama menyebutkan bahwa syukur itu setengah iman, sabar itu setengah iman. Jadi sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi untuk bisa lulus dalam ujian kehidupan, kita harus bisa menjawab pertanyaan dalam ujian kehidupan. Kalau pertanyaannya berupa keburukan, seperti yang Allah tadi sebutkan dalam surat Al-Anbiya, kalau pertanyaannya berupa keburukan atau musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita berupa sakit, berupa kekurangan harta, berupa kematian atau yang lainnya, kemiskinan, maka dijawab dengan sabar. Jawabannya sabar. Tapi jawaban sabar itu tidak seperti kita menjawab soal ujian sekolah. Kalau ada ujian sekolah berupa tulisan, ya, sikap apa yang paling tepat untuk menyikapi musibah? Kita tinggal tulis sabar. Udah, benar jawabannya. Sikap apa yang paling baik untuk menyikapi keadaan baik dalam kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan? Maka tinggal jawab syukur. Selesai. Simpel kalau ujiannya berupa tulisan. Tapi kalau ujiannya berupa keadaan yang menuntut jawabannya bukan hanya tertulis, jawabannya hanya bukan di lisan, tapi jawabannya harus dijalankan. Ini yang berat, yang sulit, yang harus kita pahami dulu. Apa itu sabar? Bagaimana sabar? Apa itu syukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Apa yang bisa membuat kita bersabar dan bersyukur dalam menghadapi ujian ini? Nah, ini yang kita perlu bahas. Penting untuk kita pahami dan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai jawaban dari ujian-ujian kita, dan agar kita bisa berhasil melewati ujian ini dengan jawaban yang benar, dan kita lulus dengan predikat ahsanu amal. Baik. Kita akan mulai dengan ini, sabar dulu atau syukur dulu? Sabar dulu. Sabar yang didahulukan apa syukur yang didahulukan? Pembahasannya maksudnya. Sabar dulu kan? Sabar dulu. Sabar dulu ya. Ustaz, kalau kesabaran itu sebetulnya ada batasnya nggak? Nah, nanti kita bahas. Kira-kira sabar itu ada batasnya nggak sih? Gitu ya. Nanti kita bahas. Sabar. Ya, sabar kan. Pembahasannya belum. Baik, kita akan bahas berarti sabar dulu. Yang udah ada kopinya silahkan. Kopi break ya. Habis. Yang belum dapat sabar ya. Kita akan bahas Yang udah dapat sabar. syukur ya. Kita mulai dari pengertian sabar. Karena kita membahas sesuatu kalau nggak tahu, kalau tidak mengerti pengertiannya, tidak tahu pengertiannya, maka akan sulit kita membahasnya. Dan tidak akan bisa kita pahami dengan benar pembahasan itu.
Kita akan mulai dengan pengertian sabar. Sabar. Sabar itu dalam bahasa Arab ditulis dengan 3 huruf ya. Sabaro ya. Sabaro, sabrun. Siapa yang bisa menyampaikan pengertian sabar itu apa sih? Sabar itu apa kan? Oh, jangan-jangan kita selama ini tidak bisa bersabar, belum bisa sabar karena nggak paham sabar itu apa nih. Ini ketemu orang di jalan ngeselin, gulung gitu ya. Iya kan? Bersikap ridho, bersikap apa ya? Ridho kepada Ridho beda nanti. Sabar. Nah, bagi yang masih ingat pembahasan kita di beberapa bulan, mungkin beberapa tahun yang lalu, pada saat kita memulai kajian kita Riyadhus Shalihin setiap malam Kamis, itu ada bab tentang sabar yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu di bab-bab awal. Kalau tidak salah di bab ketiga atau yang kedua di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau udah terlalu jauh jadi jarang dibuka lagi. Sabar itu arti sebenarnya atau arti dasarnya adalah al-habsu. Al-habsu artinya apa? Menahan. Al-habs. Habs itu artinya mengekang, menahan. Ya, jadi kalau antum ada maling mau ditangkap, itu bahasanya apa dalam Islam? Ihbis. Iya. Tolong tuh dihabis itu ditahan. Ditahan itu dikekang supaya dia tidak lari, tidak ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak kemana-mana. Itu namanya al-habis. Kalau ada burung dikandangin, disangkar, itu namanya dihabis. Apa itu? Ditahan supaya dia nggak lari kemana-mana. Jadi makna asal dari sabar adalah al-habsu. Al-habsu apa artinya? Menahan, mengekang, memenjarakan supaya enggak kesana kemari, supaya enggak lari. Itu namanya al-habs. Itu pengertian dari sabar. Jadi sabar itu artinya apa? Al-habs, menahan, mengekang. Itu pengertian dasar dalam bahasa. Kalau antum diikat tangan kakinya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, itu namanya dihabis, dikekang, diborgol. Itu secara bahasa itu sabar arti al-habis. Nah, jadi sabar itu artinya habsun nafsi amma yubghiduhullah. Menahan diri kita, menahan jiwa kita, menahan diri kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sabar. Di menahan diri, menahan jiwa kita dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, itu namanya sabar. Itu pengertian sabar. Jadi sabar itu bukan diem baik. Antum lagi ngapain? Karena lagi sabar. Dipukul dia sabar. Jadi sabar itu apa tadi? Habsun nafsi amma yubghiduhullahu. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu namanya sabar.
Kenapa orang yang umpamanya terkena musibah, terus dia tidak mengeluh, terus dia tidak kalau bahasa Sunda ngerasulah, dia protes sama Allah, dia tahan dirinya untuk tidak mengeluh, tidak protes. Nah, kenapa itu disebut sabar? Karena dia telah menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang disakiti oleh orang lain dan tidak membalas itu disebut sabar? Karena ketika dia membalas dan marah, itu tidak disukai oleh Allah. Maka orang yang sabar adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar dalam pengertian. Ini sabar apa? Al-habsu. Benar ya? So, kayaknya harus dibikin 2 sesi. Pertemuan berikutnya syukur ya. Udah. Jadi sabar artinya menahan diri. Siapa tadi yang bisa nyebutin lagi? Al-habsu itu pengertian bahasa dasarnya. Jadi sabar itu pengertiannya apa? Habsun nafsi amma yubghiduhullah. Menahan diri, menahan jiwa dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Nah, maka para ulama membagi sabar itu menjadi 3 bagian, atau sabar itu ada dalam 3 hal. Sabar itu nanti ketika dipraktekkan dia akan berada pada 3 hal, dituntut pada 3 hal untuk kita bisa bersabar. Pertama, sabar itu harus ada atau harus dilakukan kapan? Dalam taat kepada Allah. Sabar dalam taat kepada Allah. As-sabru fit ta'ati, itu yang pertama. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi kesabaran dibagi oleh para ulama atau dijelaskan oleh para ulama harus dilaksanakan, harus dijalankan dalam 3 tempat. Jadi sabar itu ada 3 macam. Pertama, as-sabru fit ta'ati, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan ketaatan, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang baca Quran, kita sedang ngaji, sholat, atau ketaatan-ketaatan yang lain, maka ketaatan ini menuntut sabar. Menuntut sabar. Apa bentuk sabar dalam ketaatan? Ya, tadi. Kalau orang menjalankan ketaatan tidak disertai kesabaran, maka tidak jadi ketaatan. Karena jiwa kita ini akan mendorong kita untuk lari dari ketaatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa ini, diri ini, nafsu ini akan selalu mengarahkan kita, menuntut kita kepada keburukan. Maka pada saat kita melakukan ketaatan, nafsu tidak akan suka, nafsu tidak betah. Maka butuh yang namanya kesabaran. Tadi apa sabar itu? Sabar artinya menahan diri agar tidak melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai. Jadi sabar itu maknanya menahan diri. Coba. Kalau kita lagi ngaji, jiwa kita keinginannya apa? Pengennya buru-buru kan? Nah, kalau kita tidak menahan diri kita
artinya tidak sabar pada saat ngaji, itu pengennya itu udahan baik. Baru ngaji sejam aja udah kesemutan lah, udah ngantuk lah. Giliran nonton 2 jam udah kurang ya, anteng. Tuh, kan udah kerasa kan, baru 1 jam lebih ya. Apalagi dibuatin makan. Ya. Jadi ketaatan itu harus disertai kesabaran. Karena ketika ketaatan tidak disertai kesabaran, orang tuh pertama akan tidak mau melakukan ketaatan, yang kedua akan tidak betah dalam ketaatan. Karena jiwa ini memang pada dasarnya jiwa manusia ini nggak betah untuk taat, tidak betah ketika melakukan ketaatan, inginnya buru-buru, maka butuh kesabaran. Kalau lagi sholat, kalau nggak sabar gimana? Kalau tidak ditahan diri kita untuk tetap dalam ketaatan, untuk tetap dalam sholat, pengennya ya nggak sholat, pengennya buru-buru sholat. Jadi sabar yang pertama itu adalah as-sabru fit ta'ati, sabar dalam menjalankan ketaatan. Jadi dalam menjalankan ketaatan kita butuh kesabaran. Kita butuh menahan diri kita, mengekang diri kita untuk tetap dalam ketaatan, karena pada dasarnya diri kita itu tidak akan betah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Habis sholat kalau nggak disabarin, kalau nggak ditahan, kalau tidak dikekang jiwa kita, pengennya habis sholat, assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Pengennya habis, kalau nggak ditahan, ya, kalau yang sholatnya bawa HP biasanya, assalamualaikum, langsung ngeluarin HP, langsung dilihat ada WA dari siapa. Padahal nggak ada. Jadi ketaatan butuh kesabaran. Ketika kita melakukan ketaatan, kita butuh untuk mengekang diri kita, mengekang jiwa kita, menahan jiwa kita agar tidak keluar dari ketaatan tersebut. Ya. Terus sabar yang kedua disebutkan apa? As-sabru fil musibah. Sabar dalam musibah. Atau ya musibah dulu ya, nanti kemaksiatannya belakangan. Sabar dalam melewati musibah. Karena ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jiwa kita cenderung untuk mendorong kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Coba, kalau kita terkena musibah, pengennya apa coba? Pengennya ngeluh, suudzon kepada Allah, nyalahin orang lain. Itu jiwa kita. Maka kita harus mengekang jiwa kita ketika terkena musibah untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu namanya sabar. Kita menerima jiwa kita kekang untuk bisa menerima apa yang telah Allah tetapkan sebagai musibah untuk kita. Itu namanya sabar. Kita tidak mengikuti jiwa kita untuk mengeluh, untuk meratap, untuk membenci apa yang telah ditetapkan kepada kita dari Allah, apalagi sampai protes kepada Allah. Itu ditahan, itu namanya sabar. Jadi sabar yang kedua adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Artinya kita menahan diri kita pada saat kita mendapatkan musibah, tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kalau pada saat mendapatkan musibah nangis, gimana? Sabar nggak? Kalau ketika mendapatkan musibah terus nangis, itu mah tidak disebut tidak sabar. Karena menangis itu selama wajar itu tidak dibenci oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah itu apa? Niyahah, meratap, nangis sampai meraung-raung, sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, itu yang dibenci oleh Allah.
Tapi kalau sedih sampai keluar air mata, sampai nangis, itu mah selama masih wajar, itu tidak disebut tidak sabar. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ketika beliau mendapatkan musibah kematian dari anaknya, dari cucunya, dalam riwayat disebutkan beliau menangis. Maka ditanya oleh para sahabat, apa ini wahai Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, sungguhnya ini adalah rahmat yang Allah tetapkan dalam hati manusia. Jadi karena adanya kasih sayang kepada anak, kepada keluarga, maka di saat keluarga itu dipanggil oleh Allah, mendapatkan ajalnya, maka keluarga yang lain yang masih hidup menangis, itu wajar. Itu adalah kasih sayang dari Allah yang ada di dalam hati mereka. Jadi yang disebut tidak sabar ketika dapat musibah adalah pada saat dapat musibah seseorang melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, merata, kemudian suudzon kepada Allah, kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Ya, ketika ada musibah dia malah lari melakukan hal-hal yang buruk. Umpamanya dia malah mencari pelarian kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu yang disebut tidak sabar. Jadi sabar yang kedua apa? Sabar dalam menerima musibah dari Allah. Tahan diri kita pada saat kita mendapatkan musibah agar tidak melakukan, tidak memikirkan, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tetap walaupun hati kita bersedih, ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus tetap mengucapkan, melakukan dan memikirkan hal-hal yang baik, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendapatkan musibah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan yang paling dasar ketika kita mendapatkan musibah. Kalau mau naik sedikit tambah lagi apa? Tambah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minhu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, sebagai bentuk atau ciri dari kesabaran yang ada pada diri kita adalah kita beristirja dan mengucapkan doa. Jadi apa doanya? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairun minhu. Itu kalau kita mendapatkan musibah. Dan ketika seseorang mendapatkan musibah kemudian dia beristirja kepada Allah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan penuh kesadaran dalam hatinya, kemudian dia berusaha untuk berdoa kepada Allah dari musibah yang dia dapatkan agar dia mendapatkan pahala dan diberikan ganti yang lebih baik, maka itu adalah ciri dari kesabaran yang ada pada diri. Dalam ayat surat Al-Baqarah Allah menyebutkan apa? Orang-orang yang bersabar itu ketika Allah bilang wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu karakter ciri dari orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah adalah mereka dengan sepenuh hatinya, dengan kesadaran jiwanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar dalam menerima musibah. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, sabar ketika mendapatkan musibah, tadi kan minimalnya kita mengucapkan istirja.
Kalau mau ditambah, kita mengucapkan doa agar mendapatkan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kalau yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, kita meridhoi musibah yang Allah timpakan kepada kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ketika mendapatkan musibah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang diberikan kepadanya, jadi dapat musibah, dia malah alhamdulillah. Di sini sudah ada belum yang sampai ke tingkat ini? Ya, di sini mungkin Kabonin sudah ada belum? Sudah sampai belum ke tingkat ini? Jadi ketika dapat musibah, dia malah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baru dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia berdoa kepada Allah. Jadi ini adalah ucapan yang menunjukkan dia telah meridhoi apa yang Allah timpakan kepada dirinya berupa musibah. Alhamdulillah. Makanya kita mah paling yang kecil-kecil doang. Kalau lagi sakit ditanya sama orang, ya kalau sakitnya cuma puyeng dikit doang, ya masih bisa ngucapin alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Tapi kalau sakitnya udah berat mah kayaknya sulit juga ngucapin alhamdulillah. Kalau lagi nggak punya duit ditanya sama orang, gimana kabar? Alhamdulillah, masih bisa ngucapin alhamdulillah. Tapi kalau ada musibah kematian, ada rumahnya kebakaran umpamanya, atau hartanya hilang, kira-kira masih bisa ngucapin alhamdulillah. HP-nya dicuri sama orang, nah, terus dia tahu, wah HP saya hilang, kira-kira masih bisa ngucapin alhamdulillah nggak? Ya, mungkin status HP saya hilang itu. HP-nya nggak ada. Nah, jadi tingkatan yang paling tinggi itu dari kesabaran orang-orang yang mendapatkan musibah adalah dia telah ridho dengan apa yang Allah timpakan berupa musibah dengan ucapan alhamdulillah. Maka orang yang bisa memuji Allah ketika dia mendapatkan musibah, maka Allah akan menyiapkan rumah di dalam surga yang disebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa disebut rumah pujian? Karena rumah ini diperuntukkan di surga nanti untuk orang-orang yang memuji Allah pada saat mendapatkan musibah. Ini sabar yang keberapa? Yang kedua, sabar dalam menerima musibah dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga, sabar apa? As-sabru fi tarkil ma'siyati, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, tadi apa arti sabar? Sabar itu artinya mengekang diri kita, menahan diri kita untuk tidak mengikuti, menahan diri untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan nafsu. Dan yang diinginkan nafsu itu biasanya apa? Yang dibenci oleh Allah. Jadi sabar artinya menahan diri dari melakukan sesuatu yang Allah benci, atau menahan diri dari mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Sekarang maksiat itu asalnya maksiat atau dasarnya hubungan antara maksiat dengan jiwa kita. Hubungan dasarnya apa? Hubungan dasar antara jiwa kita dengan kemaksiatan, dengan keburukan itu hubungan dasarnya apa? Menyukai, ya, saling suka. Hubungan dasar antara jiwa kita dengan kemaksiatan, dengan keburukan itu saling menyukai. Itu dasarnya. Maka butuh kesabaran ketika kita ingin meninggalkan kemaksiatan. Karena pada dasarnya jiwa kita ini menyukai kemaksiatan. Perlu dikekang, perlu ditahan agar tidak diikuti keinginannya itu,
untuk bermaksiat kepada Allah. Maka meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan dosa itu butuh sabar. Benar nggak sih? Ya. Kalau kita nggak sabar, jiwa kita ini akan mendorong kita terus kepada keburukan, kemaksiatan. Ada akhwat yang ngajakin ketemu, kalau kita nggak nahan diri, gimana kita? Ya, diturutin ketemu, lah. Akhirnya jadi aja keburukan, jadi aja maksiat. Kalau kita ada waktu sholat datang, azan, Allahu Akbar, jiwa kita inginnya apa? Inginnya nyantai-nyantai, inginnya leha-leha, antar aja gitu. Bahkan keinginan jiwa kita kadang-kadang meninggalkan sholat. Maka kita harus bersabar, harus kekang jiwa kita agar tidak diikuti keinginannya, kemudian kita ikuti panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu butuh yang namanya kesabaran. Kita neduh di satu warung, ada teman-teman lama kita yang masih ada di dunia gelap umpamanya. Terus kita mampir ke situ, ditawarin, jiwa kita pengennya apa? Pengennya apa? Kalau nggak ditahan, itu bisa ke bawah lagi ke sana. Ya. Jadi jangan sering-sering neduh di situ. Ini bagi Kang Dakir yang suka neduh di jalanan. Ya. Jadi yang ketiga sabarnya adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kata para ulama, sabar itu ada pada 3 tempat. Pertama, as-sabru fit ta'ati, yang kedua as-sabru fil musibah, dan yang ketiga as-sabru fi tarkil ma'siyah. Ini sabar. Jadi pengertian sabar, kemudian tempat sabar, jenis-jenis sabar tadi sudah. Kemudian pembahasan berikutnya dari sabar, kira-kira apa? Ada satu pertanyaan, apakah sabar itu bisa ada batas, atau memang orang yang disebut sabar itu yang orang yang terus seperti itu? Mungkin nggak orang terus-terusan sabar? Kalau orang disebut sabar itu yang dari awal sampai akhir hayatnya terus sabar, wah itu sempurna berarti. Tapi jarang orang itu bisa konsisten terus dalam sabar, itu jarang. Ya, apalagi model kita. Hari ini mungkin kita bisa bersabar dalam taat, kita bisa betah di pengajian, kita bisa betah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Besok belum tentu. Ya, besok diajak ngaji kadang-kadang ada alasan ya. Besok ya hari ini sholatnya full sampai zikir sampai selesai. Besok saja di sholat jamaahnya nggak datang. Maka kadang kebanyakan orang itu sulit untuk bisa istiqamah dalam sabar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan di dalam surat Ali Imran. Di akhir surat Ali Imran ayat keberapa? Ali Imran itu ada berapa ayat ya? Hah? Ada berapa ayat? Mi'atain ya. Mi'atan. Ada 200 ayat. Nah di ayat terakhir itu Allah pesannya gimana? Nah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, terus wasabiru warabitu wattaqullah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah?
isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Jadi pesan Allah dalam ayat ini adalah untuk orang beriman agar memiliki kesabaran, agar mereka memiliki sifat sabar. Nah, terus Allah pesan selanjutnya, pesan Allah selanjutnya setelah Allah berpesan isbiru, bersabarlah kalian, apa? Wasabiru. Apa arti wasabiru? Kuatkanlah kesabaran kalian, perbaharui terus untuk mentajdid, membaharui kesabaran. Karena apa? Kesabaran itu kadang bisa pudar, bahkan bisa hilang. Ya kalau udah kebangetan, kalau kita juga gitu ya. Sekali, 2 kali masih sabar, 3 kali masih sabar, 4 kali, wah udah geram. Jadi sabar itu kata Allah, kita memiliki sifat sabar dipesankan oleh Allah bukan hanya memiliki sifat sabar isbiru, tapi sabiru. Terus berusaha untuk konsisten dengan kesabaran, perbaharui kesabaran, terus tetap dalam kesabaran. Artinya kesabaran itu bisa saja berujung pada satu orang. Ya, kesabaran yang ada pada seseorang itu bisa jadi dia akan hilang, bisa jadi akan menurun. Maka Allah pesan sabiru, terus perbaharui kesabarannya, terus perbaharui agar terus bisa bersabar. Maka nanti bagaimana cara bersabar itu, terutama dalam menghadapi musibah. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya bersama dengan pembahasan setengah keimanan yang kedua, yaitu syukur, insyaallah. Jadi apa, Run? Sabar itu perlu diperbaharui. Jadi kalau sekali kita sabar, 2 kali kita sabar, ketiga kali sudah mulai turun kesabarannya, perbaharui kesabaran. Ya, jangan ya sekali 2 kali dikatain masih sabar, 2 kali 3 kali masih sabar, keempat kalinya tonjok deh. Ya. Ini pengalaman katanya ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bersabar. Ya, hari ini alhamdulillah kita telah tahu apa itu arti sabar, dan kita telah tahu di mana saja kesabaran harus kita jalankan. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya bisa menjadi orang-orang bersabar, tapi terus kita bisa bersabar. Nanti kita akan sebutkan hal-hal yang akan membuat kita bersemangat untuk menambah kesabaran kita. Kita akan sebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi insyaallah yang akan membuat kita termotivasi untuk terus bersabar. Ya. Jadi sabar itu akan membuat kita mendapatkan sesuatu dari Allah yang tidak bisa didapatkan oleh selainnya. Itu gambaran, bocoran salah satu makna ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah tentang kesabaran. Baik, beberapa menit lagi kita akan masuk waktu zuhur. Mungkin kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada yang hadir di sini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanya.